Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan juga di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang soal silogisme teman-teman. Jadi kalian langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke soalannya kita bakal bahas PR dulu yang kemarin. Nah ini dia tentang PR aritmatika sosial ya. Buat kalian yang belum ngerjain, coba cek dulu videonya di playlist aku ya tentang aritmatika, di situ ada. Nah di sini coba kita lihat, pada sebuah karung beras tertulis tara 4% setelah ditimbang beratnya 50 kg. Pak Tony hendak membeli beras untuk kemudian dijual lagi. Jika dikehendaki untung 10% dan harga belinya 480.000, maka harga jual beras per kilogram adalah. Oke, di sini yang diketahui adalah tara ya. Tara itu 4%. Taranya itu adalah berat kemasan atau berat karungnya ya teman-teman. Kemudian itu 50 kilo. 50 kilo ini adalah bruto. Berarti dia masih sama taranya teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian Pak Tony itu mau beli beras ini, kemudian dijual lagi dengan keuntungan 10% dari harga belinya, yaitu berapa? 480.000, teman-teman. Oke. Maka harga jual beras per kilo, berarti yang ditanya adalah per kilo ya, teman-teman. Oke. Kita langsung aja ya ke pengerjaannya. Nah, di sini di kolom komentar aku banyak kalian menjawab yang C ya. Apakah benar yang C? Mari kita uji ya di sini. Nah, aku pakai cara yang kayak gini, teman-teman. Nah, ini untuk mencari netonya, teman-teman. Karena kan ini yang ditanyakan adalah harga jual beras per kilonya, teman-teman. Berarti kan di luar yang namanya kemasan ya kan. Jadi kita mau tahu nih berapa sih berat beras bersihnya, teman-teman, tanpa si karung. Oke, di sini ini bruto, kemudian sini T itu adalah tara, kemudian di sini N adalah neto. Nah, bruto itu adalah semuanya 100% ya, berat kotor itu adalah 100%. Oke, 100%. Kemudian taranya itu adalah 4%, teman-teman. Oke, 4% ya. Kemudian neto itu berat bersihnya ya. Nah, karena berat bersih itu tidak termasuk sama karung, kita tinggal kurangin aja, teman-teman. 100% kurang 4% itu adalah 96%. Oke, 96% ya. Nah, kemudian berat brutonya, berat kotornya adalah 50 kilo, teman-teman. Ternyata berasnya itu adalah 50 kilo. 50 kilo ini masih bruto, jadi kita tulis di kolom bruto ya. Kemudian neto. Nah, netonya ini yang ditanya kira-kira berapa kilo, teman-teman. Oke, kita lihat ya, di sini itu ada 100%. Ternyata berat kotornya itu dalam kilogram adalah 50 kg. Nah, ini bisa jadi 50 adalah kita bagikan 100 bagi 2 itu adalah 50 kilo ya kan. Nah, jadi kalau di sini 96% itu kita bagi 2 aja, teman-teman, yaitu sama juga dengan di sini kan. Misalnya kalau di sini bagi 3, maka di sini juga bagi 3, teman-teman. Tapi karena di sini bagi 2, jadi di sini kita bagi 2 aja, yaitu berapa, teman-teman? 96 bagi 2 itu adalah 48. Nah, atau kalau kalian nggak mau kayak gini, nggak mau ribet, kalian tinggal kalikan aja, boleh kok, teman-teman. 96% dikalikan 50 itu adalah 48 kilo juga, teman-teman. Tapi yang kayak gini tuh lebih simpel ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, ternyata berat bersihnya adalah 48 kilo, teman-teman. Oke, berarti kita harus cari harga jual sekarungnya nih, teman-teman. Oke, dia mau untung 10% ya. Nah, kalau untung berarti harus kita tambah ya. Jadi 100 tambah 10 itu jadinya 110 ya. 110%. Yaitu per 100. Oke, kemudian kita kalikan dengan harga beli. Harga belinya itu ada 480.000 ya. 480.000. Oke, di sini kita tinggal coret aja nih, teman-teman. Nolnya 2 dicoret. Kemudian 4.800 dikali 110 itu adalah berapa, teman-teman? 528.000 ya. Oke, 528.000. Nah, ini adalah harga 1 karung, teman-teman. Nah, ini adalah harga penjualan
48 kg beras nih teman-teman. Ya, 1 karung lah anggapnya ya. Oke, maka harga jual per kilonya, berarti kita bagikan aja dengan 48 nih teman-teman. Jadi 528.000 itu kita bagikan dengan 48, hasilnya adalah berapa? 11.000. Oke, berarti 11.000 ini adalah harga per kilonya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Apakah kalian sampai di sini paham teman-teman? Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa harus dibagi 48? Karena kita mau cari harga per kilonya teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ditanyakan harga per kilonya, cukup sampai di 528 ini aja teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kalian nanya lagi, kenapa harus cari netonya dulu teman-teman? Kenapa nggak langsung kayak gini aja, 110 kali 480. Nah, karena yang ditanyakan adalah per kilogramnya teman-teman. Jadi kita tuh kan kalau jualan kan tanpa karung ya kan, berasnya aja. Jadi kita tuh pengen tahu berat bersihnya berasnya aja itu berapa kilo teman-teman, tanpa si karung kayak gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini dia tentang soal silogisme teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng. Pegawai PT X selalu mendukung kebijakan direktur. Tidak semua kebijakan direktur diambil secara musyawarah. Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang benar adalah, oke, kalian bisa pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku. Oke, di sini ya teman-teman, aku langsung aja ya ke pembahasannya. Di sini kalau misalnya kalian bingung nih sama kalimat seperti ini, kalian bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Kalian gambarin aja. Nah, aku tulis di sini aja ya. Oke. Nah, anggaplah yang bulat-bulatnya ini adalah karyawan ya. Nah, ini anggaplah karyawan. Oke, ini semuanya karyawan ya, kecil-kecil di sini. Oke, kemudian pegawai PT X itu selalu mendukung. Berarti semuanya itu mendukung. Nah, mendukung itu bakalan aku tulis di sini. Aku simbolkan dengan M ya. Nah, yang bulat itu adalah karyawan. Kemudian yang M ini adalah mendukung. Karena semua karyawan itu mendukung, jadi aku tulis M semuanya, teman-teman. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pernyataan selanjutnya. Tidak semua kebijakan direktur diambil secara musyawarah. Artinya, sebagian keputusan atau kebijakan direktur itu diambil secara musyawarah ya kan? Berarti tidak semua ya kan? Nah, aku bakal lambangkan S, yaitu musyawarah di sini. Oke, kan tidak semua teman-teman, berarti sebagian. Berarti ada yang diambil tidak secara musyawarah ya kan? Nah, yang ini adalah tidak musyawarah teman-teman. Yang nggak ada S-nya itu adalah tidak musyawarah. Oke, udah dapet nih teman-teman. Ini ya gambarannya. Coba kita lihat yang A, kebijakan direktur PT X yang diambil secara musyawarah tidak didukung pegawai. Apakah benar? Nah, ini yang musyawarah didukung ya. Jadi yang A itu salah teman-teman. Oke, kalau yang B, hanya sebagian pegawai PT X yang mendukung. Nah, semuanya itu mendukung ya teman-teman, baik yang musyawarah maupun tidak musyawarah. Kita jawabnya itu harus sesuai dengan gambar yang kita gambarkan ini teman-teman. Oke, jadi B itu aku eliminasi. Kemudian yang C itu seluruh pegawai PT X mendukung kebijakan yang diambil secara tidak musyawarah. Nah, yang tidak ada S-nya itu kan artinya tidak dilakukan secara musyawarah ya teman-teman. Dan mereka mendukung. Nah, berarti si C ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, coba kita lihat yang D. Kebijakan direktur PT X yang diambil secara musyawarah tidak didukung oleh pegawai. Nah, yang musyawarah tuh didukung teman-teman ya. Oke, mendukung. Jadi yang D ini juga salah. Oke, yang E, seluruh pegawai PT X tidak mendukung seluruh ya. Bahkan semuanya itu mendukung teman-teman. Ya kan, jadi yang E itu aku eliminasi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Gimana jawaban kalian, apakah benar? Coba komen di kolom komentar dan kita lanjutin lagi ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, coba kita baca pertanyaannya. Sebagian besar peserta lomba debat memiliki pemikiran kritis. Beberapa mahasiswa berprestasi menjadi peserta lomba debat. Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang paling benar adalah, coba kalian post lagi video ini teman-teman, terus nanti cocokin jawabannya dengan cara kita yang pertama tadi teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, di sini seperti biasa aku bakal gambarin dulu nih biar mudah. Kalau misalnya kalian udah paham teman-teman, kalian sekali baca udah paham maksudnya. Kalau kalian nggak mau gambar juga nggak apa-apa teman-teman, itu lebih bagus ya karena lebih cepat gitu. Nah, tapi kalau buat kalian yang masih bingung nih sama kalimatnya, kalian bisa
bantu dengan gambar seperti ini teman-teman. Oke. Biasanya aku kalau bingung ya, aku selalu gambar kayak gini sih teman-teman, takut salah aja. Nah, di sini di sini kan pernyataannya adalah sebagian besar peserta lomba itu dapat debat memiliki pemikiran kritis. Sebagian besar itu artinya hampir keseluruhan ya. Jadi kita tulis di sini adalah peserta lomba ya, yang bulat-bulat ini adalah peserta lomba. Kemudian di sampingnya kita tulis kritis, memiliki pemikiran yang kritis, aku singkatin dengan K ya. Oke, sebagian besar berarti semua, ya kan? Hampir semua. Nah, kemudian kita lanjut lagi, beberapa mahasiswa berprestasi menjadi peserta lomba debat. Nah, beberapa berarti ada yang kritis, ada yang berpikiran kritis, ada yang tidak, ya kan? Kemungkinan kayak gitu. Nah, jadi di sini aku tulis peserta lomba ya. Beberapa mahasiswa berprestasi menjadi peserta lomba. Berarti aku singkatin dengan M, yaitu mahasiswa. Nah, ini mahasiswa yang berprestasi, ya kan? Oke teman-teman, jadi di sini kesimpulannya itu apa? Nah, coba ya kita lihat. Yang A, tidak semua mahasiswa berprestasi memiliki pemikiran kritis. Salah ya teman-teman, tidak semua, berarti itu artinya adalah tidak ada mahasiswa berprestasi yang memiliki pemikiran kritis teman-teman. Sedangkan di sini di gambar kita itu ada mahasiswa berprestasi yang memiliki pemikiran yang kritis. Jadi yang A itu aku eliminasi. Paham ya teman-teman? Kalau misalnya kalian kurang paham boleh di komen di kolom komentar. Oke, yang B, beberapa mahasiswa berprestasi memiliki pemikiran kritis. Apakah sesuai dengan gambar kita? Nah, ini beberapa mahasiswa ya, beberapa, kemudian itu memiliki pemikiran yang kritis. Oke, B nih, benar nih B teman-teman. Tapi kita cek dulu option yang lain. C, tidak satupun mahasiswa berprestasi yang memiliki pemikiran kritis. Nah, ini tidak satupun berarti tidak sama sekali ya. Semuanya itu tidak memiliki pemikiran kritis. Padahal di sini masih ada sebagian nih yang memiliki pemikiran yang kritis. Jadi yang C aku eliminasi teman-teman. Kemudian yang D, semua mahasiswa berprestasi memiliki pemikiran kritis. Oke, gimana nih? Semua mahasiswa berprestasi memiliki pemikiran kritis. Nah, ini kan sebagian ya di sini tulisnya teman-teman, kecuali kalau di sini ada juga dengan M mahasiswa berprestasi yang kritis. Tapi kan ini hanya beberapa mahasiswa berprestasilah yang menjadi peserta lomba ya kan. Sedangkan peserta lomba itu harus punya pemikiran yang kritis teman-teman. Jadi yang D itu salah ya, ini menyimpang dari aturannya teman-teman. Oke, yang E itu mahasiswa yang tidak berprestasi memiliki pemikiran yang tidak kritis. Nah, ini tuh tidak disebutkan di sini ya. Tidak disebutkan di sini. Dan juga kalian tidak boleh menyimpulkan yang tidak disebutkan di pernyataan teman-teman. Jadi yang E aku eliminasi. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu beberapa mahasiswa berprestasi memiliki pemikiran yang kritis sesuai dengan gambar ini teman-teman. Oke, kalau kalian masih bingung atau nggak nyambung nih sama penjelasan aku, boleh komen di kolom komentar, nanti aku bantu jelasin lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita masuk ya ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng. Tidak ada dokter yang buta warna. Beberapa profesor adalah dokter. Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang benar adalah, oke, kita langsung aja ya ke jawabannya. Di sini seperti biasa aku gambarkan. Kalau kalian mau ngepost video ini boleh teman-teman untuk menguji kemampuan kalian ya udah sampai di mana. Oke. Nah, di sini aku analogikan yang bulat-bulat ini adalah para dokter ya. Oke, ini dokter nih yang bulat-bulat nih. Kemudian tidak ada dokter yang buta warna, berarti semua dokter itu tidak buta warna ya kan? Berarti di sini aku bakal tulis tidak buta warna, itu T aja deh ya, aku singkatin teman-teman. Nah, semua dokter itu tidak buta warna. Oke, kemudian pernyataan selanjutnya itu beberapa profesor adalah dokter. Nah, ini kan dokter nih, berarti di sini juga mereka profesor. Ya kan? Bekerja sebagai profesor juga ya, atau penemu. Nah, sebagiannya lagi bukan ya, bukan profesor. Oke. Kemudian yang ditanyakan, berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang paling benar adalah, oke, kita lihat option A. A, beberapa dokter yang tidak buta warna adalah profesor.
beberapa dokter yang tidak buta warna adalah profesor. Apakah benar nih teman-teman? Salah ya teman-teman. Di sini adalah beberapa dokter yang tidak buta warna. Berarti kalau dianalogikan tuh kayak ada dokter yang buta warna juga teman-teman. Sedangkan semua dokter itu tidak ada yang buta warna teman-teman ya. Jadi yang A itu aku eliminasi. Kemudian yang B itu beberapa dokter adalah profesor yang buta warna. Nah ini juga tidak disebutkan di pernyataan teman-teman. Seperti yang aku bilang, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan teman-teman. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, profesor yang tidak buta warna adalah dokter. Apakah benar? Profesor yang tidak buta warna adalah dokter. Belum tentu ya teman-teman, belum tentu profesor yang tidak buta warna itu pekerjaannya adalah dokter. Belum tentu teman-teman ya, karena juga tidak disebutkan di alasan di pernyataan dan juga tidak sesuai dengan si gambar kita nih. Jadi yang C aku eliminasi. Kemudian yang D, dokter yang bukan profesor beberapa menderita buta warna. Ini juga melenceng nih dari pernyataannya teman-teman. Aku eliminasi ya. Kemudian yang E, beberapa profesor tidak buta warna. Nah, apakah benar? Oke, ini profesor tidak buta warna ya. Nah, di sini bisa kembali lagi ke pernyataannya, beberapa profesor adalah dokter. Nah, sedangkan dokter itu tidak ada yang buta warna gitu teman-teman. Berarti ada profesor yang buta warna ya kan. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Jika tidak ada halangan, maka bandara baru akan dioperasikan pada tahun ini. Pengoperasian bandara baru terhalang masalah pembebasan tanah. Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang paling benar adalah, oke ini agak berbeda ya soalnya dengan yang sebelumnya teman-teman. Dan juga di sini kita tidak bisa pakai analogi gambar seperti tadi teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja ya. Nah, di sini jika tidak ada halangan, tidak ada halangan, maka bandara tersebut dapat atau akan dioperasikan di tahun ini, teman-teman. Dengan catatan tidak ada halangan ya. Kemudian ini pengoperasian bandara baru terhalang masalah pembebasan tanah. Ternyata pengoperasian bandara baru itu terhalang dengan ada halangan nih sama teman-teman sama pembebasan tanah. Jadi kesimpulannya apa? Dia bisa dioperasikan tahun ini dengan catatan tidak ada halangan. Tapi kenyataannya terjadi halangan yaitu masalah pembebasan tanah. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Yang A, bandara akan segera tetap dioperasikan pada tahun ini. Ini bukan ya teman-teman, kalau syarat untuk dioperasikan itu tidak ada halangan. Ternyata dia ada halangan, berarti kebalikannya ya teman-teman, negasinya. Yang B, bandara tidak jadi dioperasikan tahun ini. Nah, yang B ini yang benar teman-teman. Tapi coba kita lihat dulu ya option lainnya. C, pengelola bandara perlu membebaskan tanah. Ini bukan ya, dia bikin kesimpulan sendiri teman-teman. Yang C, sotoy dia tuh. Jadi yang D kita lihat dulu. D, pembebasan tanah mempercepat pembangunan. Ini juga bukan nih, sama dengan D nih teman-teman. E, bandara akan dioperasikan tahun depan. Nah, ini enggak ya, karena dia kan terjadi halangan ya kan, ada halangannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau nambahin jawabannya lebih lengkap lagi, versi kalian boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Kita masuk lagi ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Dosen di perguruan tinggi X memiliki reputasi yang baik di tingkat nasional. Beberapa lulusan perguruan tinggi X bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi X. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka kesimpulan yang benar adalah, nah ini tuh bisa pakai yang itu ya, yang gambar tadi kita analogikan dari gambar itu teman-teman, kalian bisa pakai itu. Dan seperti biasa, karena ini adalah soal yang terakhir, jadi ini adalah PR kalian teman-teman, dan boleh di screenshot ya. Terus nanti jawabannya komen di kolom komentar aku. Nah, kemungkinan untuk soal silogisme ini kan banyak variasinya ya teman-teman. Jadi bakalan ada part selanjutnya sih teman-teman tentang ya pembahasan yang lainnya dari silogisme ini, karena tuh beragam banyak variasinya ya. Terutama di soal SKD itu pasti bukan hanya soal silogisme yang seperti ini aja keluar, tapi pasti ada
model yang lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi bakalan aku bahas juga ya nanti di next video, entah mungkin kapan atau minggu depan atau kapan. Pokoknya kalian stay tune terus ya. Oke, jangan lupa komen di kolom komentar, aku tungguin. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku, semoga bisa membantu ya. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat buat orang lain, boleh di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like. Serta aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu mendukung aku teman-teman hingga saat ini. Oke, sekian dulu dari aku, see you next video, bye-bye.